Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ademelia Nur Hidayah. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap. Pengertian sikap secara historis, istilah sikap atau attitude digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer tahun 1862 yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Pada tahun 1888, Large menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi stimulus yang datang tiba-tiba. Puluhan definisi dan pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara tiga kerangka pemikiran. Yang pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurston, Francis Likert, dan Charles Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Yang kedua, kelompok ini yang diwakili oleh para ahli seperti Kev, Begardus, Lepir. Menurut mereka, pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Yang ketiga, menurut mereka, konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu. Attitude sosial pernah dirumuskan sebagai berikut, yaitu suatu attitude sosial yang dinyatakan dengan cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap sosial. Berbeda dengan attitude sosial, attitude individu yaitu dimiliki oleh seorang demi seorang saja, misalnya kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu. Attitude individual berkenaan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian. Ciri-ciri sikap ada 3, yaitu pertama, sikap tidak dibawa orang sejak dia dilahirkan, tetapi dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Yang kedua, sifat dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang atau sebaliknya. Yang ketiga, itu sikap tidak akan berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu. Sikap mempunyai segi motivasi, berarti segi dinamis menuju ke suatu tujuan, berusaha mencapai suatu tujuan. Sikap dapat merupakan suatu pengetahuan, tetapi pengetahuan yang disertai kesediaan dan kecenderungan bertindak sesuai dengan pengetahuan. Struktur sikap. Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen. Secara umum, pembentukan dan pengubahan sikap dapat terjadi melalui 4 cara, yaitu yang pertama adaptasi, kedua diferensiasi, yang ketiga integrasi, yang keempat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap yaitu ada 2, faktor intern, yaitu faktor yang terdapat pada diri orang yang bersangkutan. Kita tidak dapat menangkap seluruh perangsang dari luar melalui persepsi kita. Yang kedua yaitu faktor ekstern, yaitu berasal dari luar diri orang yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.